Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, selamat pagi. Kembali kita bersama di program Morning Call Departemen Pelkes GPIB. Bersama saya Pendeta Novia Hosana Raulika, Pendeta Jemaat GPIB Gibeon Rumbai, yang melayani di Pos Pelkes Belilas, DU, DK3, dan Kempas Jaya, Riau. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita mengawali berbagai aktivitas kita bersama dari kitab Yoel pasal 2 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Kitab Yoel pasal 2 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Sebelum kita bersama akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu ya Tuhan. Saat ini kami mohon kuasa Roh Kudus Tuhan berkenan kiranya memenuhi hati dan pikiran kami, supaya dengan hikmat-Mu kami memperoleh pengertian, memahami Alkitab yang kami baca, sehingga firman Tuhan dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan keseharian kami. Bersabdalah ya Allah, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Yoel pasal 2 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14, seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengarnya saja, melainkan yang melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tahun 2019 yang lalu bencana asap di Riau dan wilayah Sumatera terjadi, ya. Dan ini berdampak besar dalam kehidupan masyarakat, secara khusus dalam kehidupan perekonomian bagi jemaat yang ada di wilayah keempat pos Pelkes yang saya layani, karena sebagian ada jemaat Tuhan yang bekerja sebagai petani sawit, dan juga ada yang berladang sayur-sayuran, dan kemudian hasil sayuran mereka jual biasanya ke pasar-pasar. Atau juga ada yang khususnya di wilayah pos Pelkes Kempas Jaya, mereka adalah petani padi, dan mereka biasanya menjual hasil panen mereka ke beberapa tempat sampai ke kabupaten-kabupaten yang lain. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hal ini sangat berdampak. Sebab apa? Sebab harga sawit yang sebelumnya bagus kemudian jatuh sampai berkisaran Rp500 per kilogram. Dan juga belum lagi hasil sayur yang tidak memuaskan, banyak yang mati. Ada juga hasil padi yang tidak memuaskan, banyak padi yang kering dan tidak bisa tumbuh dengan baik sebab sawah menjadi kering. Dan hal ini selain berdampak secara ekonomi, dalam perekonomian masyarakat juga berdampak dalam kehidupan beriman jemaat. Sebab jemaat merasa bahwa kenapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi? Mengapa Tuhan membiarkan kami kelaparan? Mengapa hal ini terlalu berat untuk kami alami? Sehingga satu hal yang saya katakan kepada jemaat yang saya layani di tempat ini, bahwa semua hal ini terjadi itu semua karena perkenanan Tuhan. Dan Tuhan mau bahwa di balik semuanya ini kita semua datang dan berserah kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan supaya pemulihan boleh terjadi. Selain itu juga berdampak dalam kehidupan kesehatan
masyarakat pada umumnya, sebab ISPA ya terjadi dalam kehidupan anak-anak secara khusus, dan hal ini menjadi begitu berat dirasakan oleh masyarakat baik yang tinggal di Riau maupun wilayah Sumatera yang lainnya. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan konteks kitab Yoel yang kita baca pada saat ini? Penulis kitab Yoel mengatakan bahwa segala bencana yang terjadi itu semua karena dosa manusia. Kita melihat ada dua bencana kalau kita baca mulai dari pasal 1, saya simpulkan di sini. Bencana yang pertama adalah munculnya kawanan belalang yang memakan habis tanaman sehingga terjadi kelaparan yang hebat dan berat. Dan kemudian disusul dengan musim kemarau yang panjang sehingga mematikan tanaman dan sebagian besar hewan. Dan hal ini sangat membuat jemaat Tuhan menderita dengan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, sehingga penulis kitab Yoel menegaskan bahwa jemaat Tuhan harus bertobat, bahwa jemaat Tuhan harus berbalik, dan jemaat Tuhan harus berserah kepada Allah, memohon belas kasihan Allah supaya keadaan mereka dipulihkan oleh Tuhan. Sebab kalau kita melihat kira-kira apa dosa dan kesalahan yang dilakukan dalam kehidupan jemaat konteks kitab Yoel ini, kalau disebutkan dalam pasal 1 hanya satu, yaitu ayat yang kelima, di situ disebutkan bangunlah hai pemabuk. Tetapi apakah benar pemabuk yang dimaksudkan di sini adalah mereka yang gemar minum minuman keras? Tetapi yang dimaksudkan dalam kitab Yoel di sini bukan yang seperti itu, Bapak Ibu. Istilah pemabuk di sini dipakai oleh penulis Yoel untuk menyatakan kepada mereka yang kurang kepekaan akan dosa. Mereka tidak sadar dengan kesalahan dan dosa yang dilakukan. Kita tahu bersama ketika seseorang terlalu banyak minum alkohol, mereka akan lupa dengan apa yang diperbuat. Mereka tidak sadar, mereka tidak peka dengan apa yang mereka perbuat. Nah, demikianlah penulis kitab Yoel menggambarkan bahwa pemabuk di sini, jemaat Tuhan adalah seperti pemabuk. Mereka tidak peka dengan ternyata mereka sudah melakukan berbagai kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan selama ini, dan mereka tidak menyadarinya. Sehingga penulis kitab Yoel di sini menjelaskan dengan tegas bahwa ternyata bencana ini terjadi, semuanya terjadi itu semua karena kesalahan dan dosa, dan harus segera diakui. Dengan cara yang bagaimana? Yang pertama adalah disebutkan dalam bacaan kita dalam ayat yang ke-12, harus dengan segenap hati. Berbalik kepada Tuhan harus dengan segenap hati, harus dengan berpuasa, harus dengan menangis. Ya. Ketiga hal ini dan juga yang selanjutnya, hal yang keempat, harus dengan mengadu. Kepada siapa? Kepada Tuhan Allah. Mengapa? Sebab dikatakan dalam ayat yang ke-13, kenapa kepada Tuhan Allah dikatakan koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Allah adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan ia menyesal karena hukumannya. Umat Tuhan diingatkan untuk dengan sepenuh hati mereka mengakui kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan, dengan berpuasa, dengan menangis, dengan mengadu, mengoyakkan hati, bukan mengoyakkan pakaian. Itu ditegaskan oleh penulis kitab Yoel. Dengan sepenuh hati berbalik kepada Allah. Sebab mengapa? Sebab Allah adalah pengasih dan penyayang, dan Dia pasti akan mengampuni setiap orang yang dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati mau menyesal akan perbuatannya. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, permohonan yang sungguh akan melahirkan pertobatan yang berbuahkan berkat dan pemulihan dalam kehidupan jemaat Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan untuk terjadi dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan dalam konteks kitab Yoel dalam bacaan kita pada saat ini. Dan itu berlaku dalam kehidupan kita pun hari lepas hari. Jangan kita menjadi seperti pemabuk yang tidak peka bahwa ternyata kita telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang tidak kemudian
membawa damai sejahtera dalam kehidupan kita ketika kita hadir di tengah-tengah sesama kita. Kita menyakiti hati sesama kita. Kita kemudian melukai perasaan sesama kita dengan apa yang kita perbuat dan kita tidak peka dengan hal itu. Kita tidak memohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa dan perbuatan kita setiap hari. Dan pagi hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk kembali bertobat, memohon ampun kepada Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan untuk memulihkan kita dari segala keadaan yang kita alami pada saat ini. Baik itu kondisi keadaan karena wabah COVID-19 ataupun berbagai dampak yang terjadi akibat wabah penyakit ini. Banyak orang yang terpaksa harus di PHK dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kita melihat bahwa di balik semua peristiwa yang kita alami, Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang bekerja. Tuhanlah yang mengizinkan hal ini terjadi dan Tuhan tahu bagaimana cara mengatasinya. Sehingga marilah kita berserah kepada Tuhan, marilah kita memohon belas kasihan daripadanya dan percaya bahwa kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara semuanya pasti akan diberkati dan dipulihkannya, dan Tuhan akan menyatakan kebaikannya sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan. Percayalah dan berhentilah untuk mengeluh. Yakinlah bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang akan memulihkan kita, Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang akan memberkati kita dengan kesehatan, kekuatan, dan begitu banyak berkat yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita bersama berdoa kepada Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang telah dinyatakan bagi kami pada hari ini, yang menguatkan kepada kami untuk bisa melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami ada dalam kuasa Tuhan. Dan ketika kami menyadari dengan penuh bahwa Tuhan bekerja, maka kami harus dan patut senantiasa menyerahkan diri dan hidup kami selalu kepada Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa, ketika kami masih sering kali melakukan berbagai hal yang menyakiti hati-Mu dan hati sesama. Perkenanlah Engkau memperbarui hati dan pikiran kami, juga hidup kami, sehingga dalam menjalani hari-hari kami, secara khusus kami menjalani hari ini, kami menjalaninya dengan penuh sukacita, menjadi pribadi yang baharu, pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Lindungi kami ya Tuhan, jagalah dan sertailah kami, supaya dalam menjalani aktivitas kami di hari ini, kami selalu kuat, kami selalu melihat kasih setia Tuhan, dan kami dimampukan untuk bersyukur dalam segala keadaan yang kami alami. Karena Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu setia, mendampingi kami, memberikan kekuatan dan pertolongan kami. Berkati suami, istri, anak-anak, orang tua kami, sanak saudara keluarga kami, baik yang dekat bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah daripada kami. Jika pada saat ini ada jemaat Tuhan yang sedang bergumul, berkenan Tuhan kuatkan. Jika pada saat ini ada jemaat Tuhan yang sedang sakit, berkenanlah Engkau sembuhkan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan adalah penolong dan penyelamat kami. Kami serahkan seluruh keberadaan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, biarlah kehidupan kami, Tuhanlah yang menentukannya, Tuhanlah yang akan memberkatinya, Tuhanlah yang akan menolong dan menguatkan kami. Berkati Departemen Pelkes yang dengan penuh kesetiaan melayani seluruh jemaat Tuhan yang tersebar di berbagai wilayah pelayanan GPIB, melalui morning call, melalui kegiatan program yang lainnya. Biarlah Tuhan Engkau memberkati semuanya, supaya semua boleh berjalan dan pelayanan dan kesaksian boleh dirasakan sampai kepada pelosok-pelosok desa. Terpujilah Engkau ya Bapa dalam kerajaan surga. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup dan kehidupan kami. Jadilah kehendak-Mu Tuhan dan bukan kehendak kami. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita.
GPIB bergerak. Demikian moto yang diambil oleh Satgas GPIB Sinodal. Kami sudah berbuat banyak menanggulangi dampak COVID-19, namun masih banyak juga yang membutuhkan. Karena itu kami menghimbau warga jemaat ataupun simpatisan untuk boleh berpartisipasi dalam penanggulangan dampak COVID-19 ini. Dengan segala sukacita partisipasi saudara-saudara kami sambut. Terima kasih, Tuhan memberkati.